Masih sore. Biasanya kalau malam tahun baru nasional mah sampai pagi, betul Pak? Jadi saya usul malam tahun baru Islam sampai pagi juga nih kita, bagaimana kira-kira? Insyaallah kuat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul muharram syahrul awal min syuhuril islam. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu, atau kama qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, yang saya hormati dan yang saya muliakan guru-guru kita, akhinal habib Hamid bin Yahya mata'anallah bituli hayatih. Yang saya hormati dan yang saya muliakan guru kita Kiai Haji Ahmad Husairi dan Ustadz Ridin, beserta para asatis dan para kiai lainnya. Mohon maaf tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Juga tak lupa akhinal Ustadz Ade, akhinal Ustadz Syuaib, para hujjaj, para sepuh, tokoh masyarakat, Bapak Ketua RW yang sedang dalam keadaan sakit, kita doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Juga Bapak RT yang berada di RW 010 yang mohon maaf tidak bisa sebutkan nama satu persatu, wabil khusus RT kita Bapak RT Encuk yang alhamdulillah telah memberikan semangat, maksud dan tujuan demi tersyiarnya syiar Islam Masjid At-Taqwa di kampung kita RW 10. Juga tak lupa yang saya hormati dan yang saya muliakan Ketua DKM Masjid Jami Al-Ikhlas Al-Ustaz, mohon maaf saya ingatnya soal Al-Ikhlas tadi habis dari sana soalnya biar nggak ngantuk juga. Ketua DKM Masjid Jami At-Taqwa Al-Ustaz Abdullah beserta jajarannya, para hujjaj, para sepuh, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat. Juga tak lupa anak-anak yatim piatu yang hadir pada malam hari ini, yang mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana malam hari ini kita berada di malam tahun baru Islam, malam 1 Muharram tahunnya 1442 Hijriah. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik ibadah kita daripada tahun-tahun kemarin. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, bisa tambah beribadah di tahun ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya mendengar ada yang namanya muzaki. Betul kata ya? Kalau nggak salah muzaki orang kampung bilang mah para dermawan. Betul nggak kira-kira? Alhamdulillah warga RW 10 kelihatan muka-mukanya orang dermawan semua. Insya Allah orang ahli sorga semua. Karena salah satu pintu masuk ke dalam surga ialah orang yang suka dermawan. Maka dari itu Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, udah jam 10:30 malam, saya mau cerita aja biar kagak ngantuk tentang orang yang dermawan. Ini kalau nggak didengerin nggak ngerti ntar Bapak Ibu. Dulu
Ada seorang kakek-kakek tua, kaya raya, punya kebun kelapa sawit hektaran, cuman pelit, kagak pernah sembahyang. Ini kakek-kakek yang punya kebun kelapa sawit hektaran, kagak pernah sholat, udah gitu pelit. Punya cucu 3 orang, laki-laki, anak muda semua. Saking sayangnya sama cucunya nih, kalau cucunya minta apa aja, kayak saya minta beli mobil, dibeliin mobil, disayang nih cucunya, 3-tiganya. Cuman sayangnya nih kakek tua pelit, kagak pernah sembah. Singkat cerita hadirin sekalian, karena sudah kakek-kakek, sudah waktunya mau meninggal dunia, sudah mau sakaratul maut, dipanggil cucunya. Hai cucu saya 3 orang kesini semua. Iya kek, ada apa? Begini kata kakek, sebentar lagi saya mau meninggal dunia. Kebun saya yang hektaran buat kalian bertiga, bagi 3, siap kek? Cuman saya minta 1 aja, kata kakek. Kata cucunya yang 3 bilang apa? Minta apa kek? Nanti kalau saya sudah mati, dikubur dalam kuburan, tolong temenin kakek 3 hari aja dalam kuburan. Ini anak muda, cucunya merinding, diem, dibengong aja nih 3 orang. Baik kek, siap. Gak lama mati nih kakeknya, meninggal dulu. Orang kaya pelit, nggak pernah sembahyang hadirin sekalian. Begitu setelah dimandikan mau dimakamkan, ini 3 cucunya berembuk hadirin. Kata ini 3 anak laki-laki, ini kira-kira yang nemenin kakek dalam kubur 3 hari siapa? Lu aja, main duluan. Adiknya nggak mau, kakaknya nggak mau, yang satu lagi, dan sekarang begini aja dah. Yang nemenin kakek di dalam kubur 3 hari, itu kebun kelapa sawit hektaran, ente ambil, tetap nih cucu 3-tiganya nggak ada yang mau hadirin sekalian. Bingung hadirin, 3 hari dalam kubur, ada yang mau? Singkat cerita, akhirnya berembuk, kata nih cucu 3 orang, udah sekarang begini aja. Bagaimana kalau kita bikin sayembara? Siapa orang yang mau nemenin kakek saya di dalam kubur 3 hari, maka semua kebun kelapa sawit yang hektaran buat dia tuh yang mau nemenin. Dibikin sayembara, di pasar-pasar diumumin, kagak ada yang mau dalam kubur. Hampir putus asa, mau maghrib hadirin, mayat belum dikubur. Kenapa? Pesan wasiat kakek, temenin saya dalam kubur 3. Akhirnya ada 1 santri bawa buntelan hadirin, di santri ngelihat sayembara, kata santri, saya siap. Santri ya kan, romannya sama setan gak takut pisan, santri mah udah biasa. Kata santri, saya insya Allah siap. Oke, kalau begitu. Ini warga semua nyaksiin, ibu-ibu warga bingung, nih orang kok berani banget nemenin orang dalam kubur 3 hari. Santri hadirin, dengan catatan, kata nih 3 cucunya, kamu saya ikat dengan tali 1 meter, diikat badannya supaya nggak kabur. Dikuburkan tuh kakeknya di sebelah biasa liang lahat. Nah, sebelah pala sebelah kanan, ini santri dalam keadaan duduk, dikasih napas ke atas. Setelah diurut, diikat tangannya dengan 1 meter tali hadirin supaya nggak kabur. Diikat, ya diikat. Dikuburkan. Setelah selesai, warga semua pada pulang. Kata warga, enak banget tuh santri, dapat harta apa? Kebun kelapa sawit. Singkat cerita, setelah 7 langkah keluar, datang malaikat Munkar Nakir. Munkar Nakir bingung, lah baru tumben dikubur ada 2 orang, yang satu hidup lagi, yang satu masih hidup. Kata Munkar Nakir, yang enak yang mana dulu yang ditanya, yang hidup apa yang mati? Akhirnya yang ditanya santri dulu yang hidup hadir. Begitu datang malaikat Munkar Nakir,
Ini santri melongo ngeliat munkar nakir, keringet terus hadirin sekalian. Kayak keringet jagung, gak kuat, takut hadirin, bawa pentungan hadirin munkar nakir. Ditanya munkar nakir, dari mana ini tali 1 meter? Dari hasil apa uangnya? Dari mana halal atau haram? Ada orang yang kau tidak ridhoi waktu dapat tali ini, terus ditanya sampai 3 hari 3 malam. Saya singkat ceritanya, begitu 3 hari 3 malam, warga semua kumpul lagi. Penggalian ini santri. Begitu diangkat santrinya, santri lemes, gak bisa ngomong hadirin sekalian. Kata warga bilang apa? Enak tuh santri, dapat harta kelapa sawit, kebun hektaran kelapa sawit punya dia semua. Santri kaya. Di santri dengar hadirin, apa kata santri? Ibu-ibu, wahai warga, kebun kelapa sawit yang dijanjikan buat saya hari ini saya hibahkan buat masjid, saya nggak terima. Kenapa? 3 hari 3 malam saya diminta tali 1 meter, nggak kelar-kelar hadirin sekalian. Tali 1 meter, bagaimana ntar kebun yang hektaran? Saya nggak ambil, saya serahin ke masjid aja hadirin sekalian. Tuh, hati-hati. Makanya alhamdulillah Bapak Ibu, Allah ciptain kita sederhana. Miskin kagak, kaya kah? Terlalu kaya, jangan. Pertanyaan berat di alam kubur. Miskin, saya bingung jawabnya. Sedang walaupun miskin, muzaki datang buat masjid, 1 juta. Orang miskin 1 juta hadirin sekalian. Datang ke orang kaya, muzaki 2.000 disamain sama masuk ke toilet hadirin sekalian. Betul apa enggak? Yang masih ada harta itu titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buruan, sebelum kita nggak ada, kita berikan kepada yang berhak. Apalagi alhamdulillah di malam 1 Muharram ada santunan anak-anak yatim. Ini nggak gampang, ini nggak mudah hadirin. Kalau bukan karena keikhlasan panitia-panitia, tidak akan bisa berjalan. Bersyukur kita, berterima kasih kepada para muzaki yang alhamdulillah wasilah mereka terjadilah yang namanya santunan yatim piatu. Jadi kalau saya mau tanya warga RW 10 besok-besok muzaki datang buat anak yatim, disumbang apa enggak kira-kira? Sumbang biar gede. Kalau perlu PRT jangan seminggu sekali, tiap hari mintain, cuman dikecilin kasihnya. Berkah insya Allah hidup dunia dan malam 1 Muharram 1442 Hijriah diawali dengan perbuatan dan amal kebaikan di malam hari ini. Yang pertama saya bahas adalah silaturahim. Bapak Ibu, kata Nabi dalam hadisnya, siapa orang yang melanggengkan silaturahim, Allah berikan 3 keistimewaan kepada orang tersebut. Yang pertama, dipanjangkan umurnya. Insya Allah yang hadir di sini umurnya panjang-panjang semua, karena sering silaturahim. Makanya jangan pulang duluan, ntar sampai selesai, biar umurnya banyak, hadirin panjang. Yang kedua, kata Nabi, siapa orang yang suka silaturahim, Allah luaskan rezekinya, nggak bakal susah. Walaupun negara kita sedang mengalami yang namanya pandemi COVID-19 Corona, tapi insya Allah yang ngasih rezeki Allah, jadi nggak bakal susah. Betul nggak Ibu? Buktinya malam ini warga RW 10 mampu menyantuni anak-anak yatim. Ini nggak sedikit Bu, ini habis 1 miliar, betul nggak Bapak? 1 miliar lebih, tahu kita dari mana? Canda. Amin ya Rabbal. Karena wakafilul yatim hakaza fil jannah, kata Nabi, aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti 2 jari tangan di dalam surga. Jadi para muzaki tenang, insya Allah di dalam surga sama Nabi Muhammad. Yang penting ikhlas. Jangan sekali-kali kita ngarep imbalan, jangan, serahin sama Allah, biar Allah yang bayar para muzaki, nanti dibalas sama Allah dengan balasan yang berlipat kan. Jangan gara-gara duit panitia sama panitia berantem hadirin sekalian. Aduh, masjidnya gede, cakep, begitu dengar, wah berantem mulu. Kira-kira pantas apa enggak? Pantas apa enggak kira-kira? Jangan hadirin ya. Dikatain orang sabar, dicaci maki
insya Allah derajatnya naik. Ini dikatain sedikit marah hadirin sekalian. Ada nggak yang begitu? Tidak ada, insya Allah ya. Orang baik semua. Maksudnya saya mengingatkan masuk Muharram tahun baru, yuk kita rubah. Jangan, mudah-mudahan jangan sama kayak tahun kemarin. Mungkin tahun kemarin ibadah kita sama Allah kurang, tahun ini biar tambah. Betul nggak? Yang biasa sholatnya Senin Kemis, sekarang biar rajin sholatnya. Betul apa enggak? Soalnya umur makan nambah, ya nggak? Iya. Tahun kemarin makan kacang gagah bu, sepiring habis. Tahun sekarang lompat mulu tuh kacang, wah ke kanan ke kiri nggak habis-habis. Akhirnya ditelan habis sekalian. Benar enggak? Kenapa? Umur nambah, dikurangi nikmatnya oleh Allah Subhanahu. Biasa ngerokok di Samsu enak banget tuh, sama kopi tuh, kopi hitam. Sekarang batuk-batuk mulu habis sekalian. Udah berkurang, nikmatnya diambil oleh Allah Subhanahu. Betul nggak? Ya ini buat yang perokok. Ya, mengepul mah terus aja, mengepul nggak apa-apa, ngerokok mah iya. Ya jangan terus. Kata orang makan rokok begini begitu, kalau kata saya mah rokok sunnah. Apa itu sunnah? Susanahan. Ya jadi ngerokok aja nggak apa-apa. Bercanda mengepul, bercanda. Yang penting jangan dalam masjid. Ya ini kan masuk di luar masjid, nggak apa-apa hadis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama di tahun baru Islam ini yuk kita tingkatan ibadah. Yang pertama sholat 5 waktu ya. Yang biasanya cuma seminggu sekali sholat Jumat doang, yuk tingkatin biar sholatnya 5 waktu. Yang biasanya sholatnya cuma setahun sekali, Idul Fitri, Idul Adha doang, yuk rubah tahun ini. Kenapa? Karena khawatir umur kita semakin nambah, semakin berkurang, semakin dekat dengan yang namanya kematian. Yang keduanya, tahun dulu 1441 Hijriah, kita masih nyimpen rasa dendam sama saudara. Tahun ini maafin. Kenapa? Rugi orang yang meninggal dunia masuk ke dalam kubur, nyimpen rasa dendam, berat di kuburnya hadirin, sempit kuburannya. Nabi berpesan kepada umatnya, jangan kalian punya sifat pendendam di dalam hati kalian, hilangkan. Karena pendendam, iri, syirik, dengki itu salah satu daripada sifat-sifat syaitan. Na'udzubillah min. Tuh hati-hati. Apalagi urusan masjid, Bapak Ibu, jangan sampai satu sama lain bermusuh-musuhan. Jangan sampai satu sama lain sedikit masalah dibesar-besarkan. Saling maafin aja. Manusia mah nggak ada yang sempurna. Yang sempurna cuma Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita manusia, minta saran dari para sahabat. Wahai para sahabat, kita akan berperang. Kira-kira bagaimana caranya? Jalannya, padahal Nabi Muhammad lebih tahu, hadirin. Rasulullah lebih tahu, tapi Nabi masih meminta saran kepada para sahabat. Ini akhlak mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad nggak merasa dirinya paling benar, nggak merasa dirinya paling pintar, tidak, selalu mengutamakan nasihat, saran dari para sahabat yang lain. Inilah akhlaknya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Kadang kita umatnya kagak, merasa paling benar, merasa paling merasa paling kuat, merasa paling gagah hadirin sekalian. Oleh karena itu, yuk 1440 kita rubah karena kita umat Nabi Muhammad yang ingin mengadakan perubahan agar supaya selamat dunia dan akhirat. Betul nggak Bapak Ibu? Betul ya. Maka dari itu kita berdoa malam hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keberkahan hidup kita di tahun baru 1442 Hijriah ini. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, berkahkan rezeki kita, dan mudah-mudahan di dalam hati kita tertanam rasa kasih sayang terhadap sesama manusia, supaya tidak terjadi keributan, tidak terjadi suatu hal yang bisa memutuskan tali silaturahim antara sesama manusia. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, takut kemalaman juga, insyaallah ada Habibana Habib bin Yahya
yang insya Allah akan meneruskan tausiahnya. Karena kalau terlalu malam takutnya hujan berarti. Ini udah mulai gelap tuh, lihat Bapak Ibu ke atas gelap nggak? Emang malam ya? Canda Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.